Tuhan untuk siang hari ini setiap kami boleh berkumpul di sini baik di onsite ataupun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan dan kerelaan hati kami boleh turut mengikuti PD Indomaret pada siang hari ini. Tuhan, pada siang hari ini Engkaulah yang beracara, Engkaulah yang bertata atas setiap pujian, atas setiap ucapan syukur yang kami berikan, yang kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah melalui PD hari ini Tuhan, setiap kami diberkati, setiap kami boleh disegari kembali untuk menjalani hari-hari kami, mulai dari siang hari ini sampai ke depannya. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami mau fokus untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau, sebab hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang siap untuk mengikuti PD, yang siap untuk memuji Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kalau saya bilang puji Tuhan, Bapak Ibu silahkan jawabnya haleluya. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu silahkan menjawab puji Tuhan. Siap Bapak Ibu? Siap. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saat siang hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kau, 1, 2, 3. Haleluya. Kita boleh sambil memuji Tuhan dengan bertepuk tangan dan bersukacita Bapak Ibu. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Sekali lagi saudara. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Katakan sukacita dalam Kristus. Sukacitaku dalam, sekali lagi saudaraku, sukacitaku. Sukacitaku dalam Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita mau tetap cinta, kita mau tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya, mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Ku tetap
semuanya yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama. Katakan, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Peter Abednego Wijaya. Saya persilakan. Silakan duduk. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur siang hari ini mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan, disegarkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami sehingga bagian yang tidak kami mengerti menjadi kami mengerti, dan apa yang kami mengerti kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 41. Oke. Boleh ditampilkan terlebih dulu slide-nya. Ya, Kejadian 37, maaf. Kejadian 37. Ya, ayat 9 sampai dengan 11 saya akan membacakan untuk kita semua. Kejadian 37 ayat 9 sampai 11. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain
dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Berbahagialah kita yang memelihara firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Peter Abednego, biasa dipanggil dengan berbagai sebutan. Ada yang memanggil saya dengan Pak Peter, ada juga yang memanggil saya dengan Pak Peter, ada juga yang memanggil dengan Pak Pieter. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jumpa dengan saya, sapa saja ya. Nama beda-beda dikit, is okay. Ya. Senang dapat berjumpa dengan saudara sekalian, Bapak Ibu di saat ini. Kita saat ini akan menekankan tentang sebuah tema adalah tujuan hidup atau mimpi besar dalam kehidupan kita. Next slide. Setiap orang yang punya impian dan tujuan adalah orang yang punya semangat hidup. Kalau kita punya sebuah mimpi atau tujuan, maka kita akan semangat. Misalkan mimpinya adalah ingin punya rumah cicilan, ingin punya kendaraan, mobil, maka akan ada impian, akan ada tujuan dan juga akan ada semangat. Termasuk kalau misalkan juga belum punya pacar, saya punya impian ingin punya pacar, itu pun juga ada tujuan. Dengan adanya tujuan, orang bersemangat menjalani kehidupan. Namun ada kalanya orang mungkin bertanya, kalau saya tidak punya tujuan hidup, apa sih tujuan hidup saya? Mimpi apa? Yang saya mungkin saat ini kita nggak tahu. Next slide lagi. Nah, banyak orang juga takut punya impian atau takut punya impian yang besar karena misalkan takut gagal. Orang bisa saja takut punya impian karena melekat dengan apa yang namanya virus minder. Saya orang kalau misalkan saya tanya kepada anak remaja, apa impianmu? Ah, nggak tahu ah. Saya mah nggak pinter, saya mah jelek, saya mah nggak ganteng, saya ini bodoh, saya bukan orang kaya, udah bukan orang kaya, bodoh, hitam, udah hitam, pendek. Itulah hal-hal yang dapat melekat dalam kehidupan kita dan membuat kita minder. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, bagi yang cowok-cowok, apakah Anda merasa diri Anda adalah ganteng? Coba yang ganteng angkat tangan. Apakah Anda yang laki-laki adalah ganteng angkat tangan? Hanya ada 1, 2, 3. Ya, 只有一个1 2 3 4个人. Sekarang saya tanya, yang perempuan, apakah Anda yang perempuan merasa diri cantik? Angkat tangan. 1, 只有一个人. 1, 2 ya. Waduh. Nah mungkin kalau ditanya jujur di depan cermin, Anda bangun tidur di depan cermin, Anda merasa diri ganteng atau tidak? Yang cowok harusnya ganteng karena saya cowok, betul ya. Kalau yang cewek harusnya saya cantik. Tapi ada begitu banyak orang ketika bangun tidur lihat cermin, kok saya ini jelek ya. Kita lebih sering untuk melihat bagaimana hal-hal yang terbatas dalam kehidupan kita berbanding ada potensi hidup yang luar biasa dalam kehidupan kita. Termasuk kemana tujuan hidup saya. Boleh nggak saya punya impian besar? Jangan-jangan saya takut gagal dan saya nggak sanggup. Kalau di antara kita ada yang bingung tujuan hidup saya apa? Atau saya enggak punya mimpi, atau layakkah saya punya sebuah impian yang besar? Hari ini kita belajar tentang kisah mengenai Yusuf yang tentu teman-teman sudah kenal, tapi kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Next slide lagi. Nah, dikatakan di dalam ayat 9, ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritakan, aku bermimpi pula matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kalau kita lihat ini, apakah Yusuf sedang mengimpi-impikan saya ingin punya impian ini? Jawabannya tidak. Ini ada sebuah mimpi atau impian yang diberikan Allah kepada Yusuf. Dan mimpinya adalah ada matahari,
bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan dan bintang, simbol pertama adalah orang tuanya, dan juga adalah yang tadi 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Tetapi bintang, bulan dan matahari juga sebagai sebuah simbol di budaya setempat sebagai dewa-dewa yang punya kuasa. Nah, kalau Yusuf dikatakan saya bermimpi bagaimana matahari, bulan dan bintang sujud kepadaku, itu merupakan sebuah simbol impian yang sangat luar biasa. Bahkan orang tua, saudaranya ataupun juga dewa-dewa di sekitarnya sujud kepadanya. Ini tidak semata saya punya impian, tapi Tuhan yang memberikan mimpi kepada Yusuf. Impiannya sangat besar. Dan karena mimpi yang sangat besar itu, oleh karena itu next slide, dikatakan mimpi apa itu? Masa kami menyembah kepadamu? Nah, di bagian ayat yang ke-10 ini mau berbicara tentang orang lain yang meragukan orang yang punya mimpi. Yusuf, mana mungkin? Emang cocok sama kamu? Kayaknya enggak deh. Jadi kalau tadi ayat yang 9 berbicara soal big dream, ayat yang kedua yang selanjutnya ini 10 mau berbicara soal kayak enggak mungkin deh, kayak enggak cocok deh. Yang jadi pertanyaan buat kita saat ini, apa impian saudara 5-10 tahun ke depan? Saya berikan waktu mungkin sekitar 10 detik ya, pernah terbayang enggak? Apa impian saudara 5-10 tahun ke depan? Bagi yang belum punya pacar, saya mau punya pacar. Bagi yang sudah punya pacar, saya mau menikah. Bagi yang cewek yang sedang pacaran, kapan saya dinikahi? Itu impian. Yang sudah menikah, saya ingin punya anak, itu pun impian. Tapi di tengah impian itu kita dapat berjumpa dengan suara-suara baik dalam diri orang lain atau diri kita. Mungkin gak impian itu tercapai? Apakah itu memang tepat untukku atau bukan? Selanjutnya next slide lagi. Maka iri hati saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini mau melihat bagaimana tantangan akan selalu ada. Namun pertanyaannya adalah apakah kemudian impian yang hadir dalam diri kita, apakah hanya untuk diri kita atau apa yang Tuhan mau di dalam diri kita untuk kita lakukan sehingga kita kenal apa tujuan hidup kita yang mau kita capai. Next slide lagi. Nah, oleh karena itu secara sederhana perikop ini mau berbicara tentang 3 hal. A great and noble dream. Kita boleh punya impian. Kita boleh punya impian yang besar. Yusuf saja mimpinya bulan dan bintang sujud kepadanya. Tetapi apakah cukup hanya impian yang besar? Tapi impian besar yang mulia. Dan kemudian bagaimana secara proses, cara dan hasilnya secara baik dan benar. Oleh karena itu, yang ketiga adalah di balik tujuan ada panggilan. Dan di balik panggilan ada tanggung jawab. Sekarang misalkan saya boleh nanti minta bantuan ya, saya ke depan yang tadi SL ya, Sinner, dan juga Bapak keyboardnya boleh maju ke depan, ya, boleh, berdua saja, oke. Ya, boleh maju ke depan sini. Ya, sederhana kok, tidak diapa-apain. Mari ke depan. Ya, saya hanya akan bertanya, oke, ya. Siapa namanya? Wilmar, Pak. Oh, Wilmar. Dari Medan kah? Marga Ahai, Le? Oh, Horas Madihita Sude Saluhuta, ya. Siapa namanya? Hana. Marganya apa? Oh, Tagalog. Oh, Boru. Horas Boru Dohot Bere Sesudena, ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda misalkan diminta milih, Tuhan mau ngasih berkat kepada Anda mau pilih mendapatkan berkat yang kecil atau mau berkat yang banyak? Kalau salah satu sudah dipilih, maka yang lain adalah nggak boleh sama. Ya, kalau Tuhan nanya kepadamu ingin besar berkat yang besar, ingin berkat yang kecil, ya. Kakak dulu ya. Oke. Saya mau yang besar, Bapak. Yang besar ya? Ya. Karena sudah dipilih berkat yang besar, maka dapatnya berkat yang kecil ya. Dak pola buama. Nah,
Jadi besar ya. Anda kecil ya. Mau diberi berkat yang kecil? Yakin mau? Kalau saat ini Anda diberi berkat kecil, ilustrasinya saya kasih berkat yang kecil. Coba dipegang. Diangkat. Gampang Kak? Gampang ya. Anda mau mendapatkan berkat kecil maka enteng kan? Enteng. Anda mau dapat berkat besar? Mau kan? Nah, saya itu sudah siapkan. Ini berkatnya besar. Nah, coba diangkat berat. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, ini hanya sebagai sebuah contoh. Di balik berkat yang besar, ada tanggung jawab yang besar juga. Ada panggilan Tuhan juga yang disampaikan. Di balik berkat yang kecil, bukan berarti berkat kecil tidak ada maknanya. Tapi lebih ringan kita menjalaninya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nah, oleh karena itu, next slide lagi. Nah, yang menarik adalah di dalam tantangan Yusuf menjalani tidak memilih jalan pintas. Ini ada tante Poti, bisa saja itu merupakan jalan pintas. Tapi juga Yusuf menjalani di dalam penjara, di dalam ketaatan. Tantangan penderitaan hidup yang dijalani oleh Yusuf itu dapat dipandang sebagai sebuah cara Tuhan sedang membentuk kehidupan Yusuf. Juga cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Untuk Yusuf dapat mempersiapkan menjadi pemimpin yang besar, maka ada jalan yang dipersiapkan meskipun rasanya itu ada sebagai sebuah penderitaan. Next slide lagi. Nah, yang menarik adalah ini ada dua ayat yang jarang dibaca di dalam kisah tentang Yusuf. Yaitu ayatnya adalah kelaparan itu di ayat pasal 41 ayat 56 dan 57 mengatakan begini. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ketika saya membayangkan ayat 56 dan 57, hal yang menarik adalah ada sebuah keadaan di mana kelaparan merajalela di seluruh bumi. Seluruh bumi itu artinya seluruh wilayah, bukan artinya seluruh isi bumi, tetapi seluruh wilayah pada konteks cerita waktu itu. Bisa Mesir ya. Artinya sangat hebat kelaparan yang saat itu, maka kemudian di tengah situasi yang kelaparan yang sangat hebat, Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Dan kemudian seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum. Saya membayangkan situasi ini mirip kayak dengan Indomaret. Ya, akan ada saatnya misalkan kemudian ketika krisis ekonomi itu di Indonesia terjadi, maka dapat saja kemudian dibutuhkan pemimpin yang mengelola, membuka semua lumbung dan menjual gandum. Dan semua orang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Waktu itu adalah kalau misalkan seseorang mau membeli gandum, bagaimana cara transaksi pada waktu itu? Pertama-tama kalau punya uang, dia bisa membeli gandum. Tapi kalau orang tidak punya uang, apa yang bisa cara mendapatkannya? Dia harus menjual apa? Jual ladang. Kalau misalkan saya sudah memberikan uang beli gandum, terus kemudian saking kelaparannya hebat, maka kemudian uangnya sudah habis, saya mau beli lagi gandum. Bagaimana caranya? Saya jual ladang atau rumah. Tapi kalau misalkan uang sudah tidak ada, ladang sudah tidak ada, rumah tidak ada, maka apa yang dapat saya jual? Yaitu diri saya menjadi budak. Artinya dalam sebuah keadaan seperti itu bisa saja ada menjadi sebuah sistem yang dapat menjadi berkat atau menjadi sebuah sistem yang rawan akan pengorbanan. Sebuah impian yang besar tidak semata punya impian yang besar, tapi impian yang besar juga itu ketika kita mau melihat lebih dalam, ini bisa sebuah mimpi yang dapat menolong menyelamatkan banyak orang, atau misalkan dalam sebuah sistem yang besar juga itu ada pihak-pihak yang kemudian dikorbankan. Next slide lagi. Nah, kalau kita lihatnya orang
boleh punya impian yang besar, silakan. Namun harapannya tidak sekadar punya impian yang besar, tetapi juga impian besar yang mulia. Yusuf kemudian ada pada sebuah tahap dia menjadi prime ministry, ya, dia punya sebuah kekuasaan yang besar, maka bukan hanya pencapaian, tapi ke sebuah kesejahteraan yang harus diupayakan. Saya selain melayani di Samanhudi, saat ini masih beberapa bulan saya masih juga turut pelayanan di sekolah penabur. Sekolah penabur di Jakarta. Nah, di dalam sekolah penabur itu ada hal yang menarik namanya CSI. Customer Satisfying Indicator. Ya. Maka salah satu indikator tersebut adalah penting untuk bagaimana customer puas tidak. Orang tua puas tidak kepada sekolah. Lalu kemudian saya iseng. Kalau ada yang namanya CSI, ya, Customer Satisfaction Indicator, pernah nggak terpikir, yuk kita buat tidak semata CSI, tapi juga untuk employee, karyawannya. Apakah kemudian refleksinya pada kesempatan siang hari ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saat ini bekerja di Indomaret, Anda merasa bahagia tidak? Puas tidak? Senang tidak? Kalau misalkan saya nanya ya kepada Bapak Ibu saat ini, apakah Anda bahagia bekerja di Indomaret? Bahasa Mandarin itu punya 5 nada. Bahagia itu maknanya lain. Bahagia lain lagi. Bahagia lain lagi. Ya, punya nada, punya makna. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda bahagia bekerja di Indomaret? Oh, itu nada 2, bahagia. Apakah Anda merasa makmur bekerja di Indomaret? Makmur, berarti agak berat-berat dikit ya. Menjadi sebuah refleksi penting ya, next slide. Ya, tentu mengenal bagaimana kita mengenal tujuan hidup dalam kehidupan kita, simpelnya SMART ya. Akroninya, spesifik, measurable, ya, achievable, relevan, dan time. Next slide lagi. Kita boleh punya tujuan hidup. Kita boleh punya impian yang besar. Namun kita mau belajar apa yang Tuhan mau harapkan dari diri kehidupan kita. Ya, ini yang disampaikan oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Hidup manusia menemukan makna sejati ketika hidup berpusat pada Allah dan tujuan hidupnya. Next slide lagi. Nah, di balik berkat yang besar, not only we talk about the achievement of life, tapi di balik berkat yang besar yang kita terima, misalkan apa? Kesehatan, kesembuhan, umur panjang. Di balik berkat yang besar itu juga terdapat panggilan dan tanggung jawab yang besar. Saya yakin setiap kita saat ini merindukan ingin berkat yang besar. Tetapi seperti yang tadi ya, ketika kita, Tuhan aku minta berkat yang besar, Tuhan bisa kasih. Tetapi di balik berkat yang besar yang Tuhan berikan, ada panggilan, ada tanggung jawab yang mau kita hayati sebagai kemana ke arah tujuan kehidupan kita. Next slide lagi. Nah ini refleksi mengenai bagaimana kita mengenal tentang impian besar, great dream. Ya. Di Cina di Cina sangat terkenal dengan istilahnya tembok besar Cina, Great Wall. 如果你去中国有一天，我们可以看那个中国长城。Ya. Jadi kalau kita suatu saat kita ke Cina, ya kesempatan akan ada yang terkenalnya adalah tembok besar Cina. Ada yang tahu berapa panjang kilometer ini? Berapa panjang kira-kira tembok besar Cina? Kira-kira pilih 1000, 2000, 4000, 6000, 5000, 10000. Panjangnya berapa ribu kilometer? Berapa? Sekitar 5000 kilometer. Dari Anyer ke daerah Situbondo, Panarukan sekitar 1000 kilometer.
Ini panjang tembok Cina 5.000 kilometer. Yang unik adalah tentu punya tujuan melindungi, mengamankan. Tapi di balik impian yang besar terdapat kuburan terpanjang di dunia. Di balik saya punya impian besar, oke. Impian mulia, oke. Tapi juga ada orang-orang yang dikorbankan. Ada begitu banyak juga ribuan orang dalam mengerjakan ini mati. Pertanyaannya ada gini. Ketika Anda saat ini, saya sudah punya Pak Pendeta impian besar saya. Apapun. Seringkali bukan hanya ada pengorbanan. Tapi juga ada orang-orang yang dapat terkorbankan. Contoh misalkan saya saat ini sedang menempuh studi magister. Bulan Juni saya akan sidang. Apa harga yang harus dibayar? Salah satunya adalah ada waktu yang terabaikan untuk keluarga. Ada waktu yang terabaikan untuk pelayanan jemaat. Ada hal-hal yang kemudian juga bisa menjadi terkorbankan. Demikian juga akan hal ini. Dalam kehidupan kita pun sama. Apa yang menjadi impian besar kita? Adakah pengorbanan yang berharga? Ataukah kita malah mengorbankan orang lain? Next slide lagi. Nah, impian besar saja tidak cukup. Impian itu harus memiliki kemuliaan dan nilai yang benar. Kita nggak perlu minder untuk punya impian yang besar. Tapi apakah itu hanya untuk diri kita atau kita menjadi berkat bagi orang lain? Dan apakah itu kemudian bukan hanya menjadi berkat bagi banyak orang, tapi dengan nilai dan cara yang benar. Ada sebuah video untuk closing dari renungan kita pada kesempatan siang hari ini, ya, tentang seekor elang yang dilatih, ya, boleh diputarkan? Semoga bisa. Atau ada file yang sudah terpisah. Elang ini mengira dia adalah ayam. Selama 5 tahun demi bisa dimajakan penjaganya. Dia berjalan terpincang-pincang, minta makanan dan bersikap lemah. Begitu latihan lewat 10 menit, dia langsung kabur ke pelukan penjaganya. Selama latihan untuk terbang, dia nggak mau terbang. Cuman mengepak sayap sekali dan lari lagi. Suatu hari, penjaganya memberinya ikan hidup, dia malah ketakutan. Akhirnya mereka memanggil pelatih profesional. Elang itu langsung kabur lagi ke penjaganya, tapi tidak berhasil. Pelatih itu membawa elang asli untuk menunjukkan cara terbang dan cara berburu. Saat melihatnya, dia baru sadar bahwa dia bisa terbang. Setelah dilatih untuk terbang, elang itu dibawa ke atas bukit untuk diterbangkan. Untuknya instingnya masih ada dan dia langsung terbang seperti elang normal. Ya, terima kasih. Setiap kita punya potensi yang besar. Setiap kita juga punya impian yang besar. Tapi seringkali kita berhadapan dengan orang lain yang kemudian membuat kita minder. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Ketika kita mengenal apa yang Tuhan mau di dalam diri kita untuk kita lakukan, maka kita dapat menemukan tujuan kehidupan kita. Menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Dan yang menarik dari video ini kemudian di perjumpaan dengan elang yang memang terbang. Oh iya, Tuhan punya saya diingatkan akan potensi yang luar biasa dalam diri saya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa setiap kita punya potensi yang luar biasa. Kenali rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dibalik segala tanggung jawab, berkat, itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat itu Tuhan kami mengucap syukur tentang firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk boleh memiliki impian yang besar, namun memiliki impian untuk dapat menjadi berkat, tidak hanya impian untuk diri kami sendiri. Tuhan yang menolong kami agar kami pun boleh menjadi saluran berkat dan kami boleh menemukan tujuan hidup yang Tuhan harapkan dalam diri kami. Dan firman Tuhan yang mengingatkan kami boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih buat Bapak Pendeta Peter yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dapat menguatkan iman percaya kita dan juga Bapak Pendeta Peter boleh semakin diberkati Tuhan dimanapun melayani Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan iman percaya kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menyadari setiap rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Memberkati buat Bapak Pendeta Peter yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa dalam melayani Engkau. Dan juga Tuhan, tiba saatnya kami untuk memberikan korban persembahan, kiranya Tuhan sentuh hati kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan korban persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan dan kami sambut hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara korban persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, terima kasih atas korban persembahan yang sudah diberikan. Saya undang kembali Bapak Pendeta Peter Abednego untuk menutup persekutuan doa kita siang ini sekaligus berdoa syafaat. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami hendak berdoa untuk bangsa kami yang terkasih, bangsa Indonesia dan para pemimpinnya. Tuhan, kiranya para pemimpin dapat melayani rakyat dengan semakin sungguh. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Indomaret, di mana kami melayani dan bekerja. Tuhan, memberikan setiap kami kesehatan, hikmat, dan juga setiap kami diberikan impian dan tujuan hidup dari Tuhan. Sehingga kami tidak semata menjalani pekerjaan hari demi hari, namun kami memenuhi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pemimpin kami, dan pada saat ini kami hendak berdoa untuk Bapak Sinarman yang mana tanggal 6 berulang tahun. Tuhanlah yang melimpahkan kepada Bapak Sinarman, diberikan kesehatan, hikmat, dan kekuatan yang dari Tuhan di tengah berbagai pelayanan, pekerjaan di dalam Bahtera Indomaret di tempat ini. Tuhan, berkati setiap kami dalam pergumulan kami, baik kami dalam berhadapan dengan pergumulan kesehatan, harapan di dalam pasangan hidup, di dalam keluarga, ataupun juga yang merindukan anak. Tuhanlah yang melimpahkan segala berkat. Tuhan, inilah syafaat kami dan kami menutupnya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri, kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali di Persekutuan Doa Indomaret selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.